Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Pilva. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai HAM dan contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM yaitu hak dasar atau hak pokok dan sudah ada sejak mereka lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. HAM ini bersifat universal, contohnya hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mendapatkan kebebasan dalam berpendapat. Macam-macam HAM dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yaitu hak mengenai kebebasan untuk diri sendiri atau pribadi. Hak asasi pribadi contohnya hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk berpendapat, dan lain-lain. Yang kedua ada hak asasi politik. Seperti namanya, politik berarti hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Contohnya pemilihan presiden, diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan hak untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama rata dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya hak dalam perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk mendapatkan dan memilih pembelaan hukum pada peradilan. Yang keempat ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi yaitu hak untuk membeli sesuatu, menjual, memanfaatkan sesuatu. Contohnya hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk menikmati sumber daya alam. Yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini hampir sama kayak hak asasi hukum. Hak asasi peradilan yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan atau perlindungan. Contohnya, hak mendapat pembelaan dalam hukum, hak untuk menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya, hak untuk memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Sama hak untuk membudidayakan budayanya sendiri. Salim Kancil, seorang petani berumur 46 tahun, kelahiran Lumajang pada tanggal 22 April 1969. Sawah Salim hanya sekitar 1,5 hektar, tapi itu satu-satunya sumber penghidupan Salim dan keluarga. Pada saat itu, sekitar jam 7.30, Salim sedang menikmati pagi bersama cucunya. Tiba-tiba datang 40 preman dengan membawa senjata tajam seperti celurit, balok kayu, batu, dan senjata lainnya dengan suara-suara provokasi dan nada-nada ancaman. Salim sudah berfirasat buruk dan akhirnya Salim menggendong cucunya masuk ke dalam rumah. Dugaannya benar, dia dianiaya tanpa ampun dan akhirnya Salim Kancil meninggal pada tanggal 26 September 2015. Tanah garapan Salim ini berada di sekitar lokasi penambangan pasir di pesisir pantai selatan Watu Pecak. Nah, sejak 2013 dampak pertambangan ini udah mulai dirasakan oleh petani desa Salkawarawar. Nah, karena mereka sudah tidak bisa menanam padi lagi dan pertambangan itu merusak pesisir, air laut masuk ke daratan menggenangi areal persawahan. Akhirnya, para petani dan masyarakat yang peduli desa membuat forum sekitar Januari 2015 untuk menolak tambang pasir ilegal. Pada bulan Juni 2015, forum mengirim surat protes kepada Bupati Lumajang untuk
mendapatkan audiensi, tetapi tidak ada balasan. Akhirnya 9 September forum menggelar aksi damai untuk menghentikan aktivitas balai desa Saloka Warawar. Akhirnya Kepala Desa Haryono melunak dan menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas tambang. Hal ini membuat forum merasa lega. Tetapi yang tidak forum ketahui bahwa sebenarnya Haryono ini masuk dalam komplotan pendukung tambang. Akhirnya pada tanggal 10 September, tim preman yang dibentuk oleh Kades atau Pak Haryono mengirim ancaman pembunuhan kepada anggota forum. Nah, besokannya 11 September, forum melaporkan ke Polres Lumajang. 19 September, forum menerima surat pemberitahuan terkait nama-nama penyidik yang akan menangani kasus ini. Forum merasa lega. Akhirnya forum melanjutkan konsolidasi aksi penolakan tambang pada 25 September. Nah, rencananya ini akan dilakukan keesokan harinya sekitar pukul 7.30 pagi. Dan ketika forum sedang merencanakan aksi penolakan ini, ternyata tim preman yang dibentuk oleh Kades itu juga sudah merencanakan aksi pembunuhan terhadap Salim dan Tosan. Akhirnya pada tanggal 26 September, Salim dinyatakan meninggal karena dianiaya oleh 40 preman, dan Tosan selamat karena ia berpura-pura meninggal. Nah, penyelesaian kasus dari kasus Salim Kancil ini, dua otak kasus pembunuhan yaitu Pak Haryono atau Kepala Desa dan Ahmad Dasir atau Ketua Preman ini divonis oleh hakim 20 tahun penjara. Tapi masih banyak kejanggalan di kasus ini, seperti masih banyak pelaku lain yang tidak divonis. Tadi kan ada 40 preman, tetapi yang divonis hanya Ketua Preman dan Pak Haryono. Dan keputusan hakim terhadap tersangka tidak memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, terutama dari orang tua, dengan menanamkan suatu hal yang sangat fundamental, yaitu menanamkan kepribadian yang baik kepada anak. Selain itu, orang tua juga harus mengajarkan tentang apa saja hak dan kewajiban anak yang baik dan benar, agar anak mengerti akan hak dan kewajibannya dan tidak hanya menuntut haknya saja. Selain orang tua, sekolah juga menjadi media untuk menanamkan kepribadian anak yang lebih jauh lagi. Dengan menanamkan kepribadian yang baik ini, maka akan mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa yang akan mendatang. Nah, yang ketiga itu penyuluhan terhadap masyarakat. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai esensi dari HAM sebenarnya dan mengedukasi HAM yang jelas. Hal ini dilakukan karena masih banyak yang belum tahu jelas tentang esensi HAM, seperti contohnya masyarakat di pedesaan yang pengetahuannya belum luas. Nah, selain itu juga ada dari pemerintahan, yaitu dengan cara membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang diketahui dengan Komnas HAM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.